Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunari Istiqomah, NIM G1417009 akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Klasifikasi kadar glukosa darah keluaran alat non-invasif menggunakan regresi logistik ordinal dengan peringkasan luas di bawah bimbingan Ibu Dr. Insinyur Erviani MSI dan Ibu Dr. Utami Dia Safitri SSI MSI. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Latar belakang. Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Gejalanya cenderung tidak disadari dan menimbulkan berbagai keluhan lainnya, sehingga dikenal sebagai silent killer. Diagnosis DM dapat dilakukan dengan pemeriksaan kadar glukosa darah. Oleh karena itu, pemeriksaan kadar glukosa darah secara berkala penting dilakukan baik oleh penderita DM maupun non-penderita. Metode yang paling umum digunakan dalam pemeriksaan kadar glukosa darah adalah metode invasif. Metode ini dapat dilakukan menggunakan alat glukometer atau melalui tes laboratorium. Metode invasif menimbulkan ketidaknyamanan karena harus melukai bagian tubuh. Oleh karena itu, dikembangkan alat pemeriksaan kadar glukosa darah non-invasif yang tidak melukai tubuh. Tim non-invasif biomarking IPB mengembangkan alat pengukur kadar glukosa darah non-invasif tanpa melukai tubuh dengan prinsip spektroskopi inframerah. Alat tersebut menghasilkan keluaran berupa nilai residu intensitas sinar terhadap time domain. Sehingga diperlukan suatu metode untuk dapat memprediksi kategori kadar glukosa darah berdasarkan hasil pengukuran alat non-invasif. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara kelas kadar glukosa darah hasil pengukuran invasif dengan nilai residu intensitas sinar hasil pengukuran non-invasif adalah pemodelan klasifikasi. Klasifikasi bertujuan memprediksi kategori atau kelas dari suatu objek. Salah satu metode klasifikasi yang umum digunakan adalah regresi logistik. Penggunaan regresi logistik berkaitan dengan data respon berupa data kategorik, baik nominal atau ordinal, dengan perubahan bebas berupa data kontinu atau kategorik. Untuk kasus data respon ordinal, lebih dari dua kelas seringkali disebut dengan multikelas. Regresi logistik ordinal ini hanya efektif jika digunakan pada data yang seimbang. Oleh karena itu, pendekatan statistik lainnya diperlukan jika terdapat kasus data yang pengelompokannya tidak seimbang. Penelitian sebelumnya mengenai klasifikasi kadar glukosa darah keluaran alat non-invasif dilakukan oleh Sari 2019 menggunakan metode regresi logistik ordinal dengan pendekatan peringkasan rataan dan peringkasan simpangan baku. Selanjutnya, Anissa 2019 menggunakan metode supervektor mesin dengan pendekatan peringkasan 3 nilai, peringkasan rataan, dan peringkasan simpangan baku. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa peringkasan simpangan baku menghasilkan model yang lebih baik dibandingkan dengan metode lainnya. Peringkasan simpangan baku dan peringkasan lainnya memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat memanfaatkan keseluruhan data. Peringkasan yang diharapkan mampu mengatasi kekurangan tersebut adalah peringkasan luas dengan pendekatan penjumlahan luas trapesium melalui perhitungan luas grafik residu intensitas terhadap time domain. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengklasifikasikan kadar glukosa darah keluaran alat non-invasif menggunakan metode regresi logistik ordinal dengan pendekatan peringkasan luas dan peringkasan simpangan baku. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun model klasifikasi kadar glukosa darah keluaran alat non-invasif menggunakan regresi logistik ordinal dengan peringkasan luas dan peringkasan simpangan baku. Kedua, membandingkan model klasifikasi keluaran alat non-invasif hasil pendekatan peringkasan luas dengan peringkasan simpangan baku. Tinjauan pustaka. Alat pengukur kadar glukosa darah non-invasif. Metode non-invasif merupakan alternatif metode pemeriksaan kadar glukosa darah yang dilakukan tanpa melukai bagian tubuh. Alat pengukur kadar glukosa darah non-invasif menggunakan prinsip spektroskopi inframerah. Berikut merupakan diagram alir cara kerja alat ukur glukosa darah non-invasif. Apabila sinar spektroskopi dilewatkan dengan panjang gelombang tertentu, sebagian intensitas akan diserap dan sebagian akan dilewatkan. Intensitas yang dilewatkan akan ditangkap oleh sensor pada alat non-invasif dalam bentuk tegangan analog. Tegangan analog tersebut ditransformasi menjadi tegangan digital melalui analog digital converter. Selanjutnya ditransformasi ke dalam spektrum fungsi frekuensi menggunakan algoritma fast Fourier transform, sehingga akan menghasilkan keluaran berupa residu intensitas.
Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOT. Ketidakseimbangan data terjadi jika jumlah amatan suatu kelas data lebih banyak dibandingkan dengan kelas lainnya. Hal tersebut dapat memengaruhi hasil model yang diperoleh karena prediksinya cenderung mengarah ke kelas mayor. Metode SMOT merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk menangani masalah ketidakseimbangan data menurut Saula 2002. Prinsip metode SMOT yaitu menambah jumlah data pada kelas minor agar setara dengan kelas mayor dengan cara membangkitkan data baru berdasarkan ke tetangga terdekat. Regresi logistik ordinal. Regresi logistik ordinal merupakan salah satu metode untuk menganalisis variabel respon yang mempunyai skala ordinal terdiri atas 3 kategori atau lebih. Model untuk regresi logistik ordinal adalah model logit kumulatif. Jika terdapat perubahan respon Y berskala ordinal dengan Y buah kategori dan XI sebagai perubahan prediktor sebanyak P, maka peluang kumulatif ke J dinyatakan sebagai berikut. Model logit kumulatif dari regresi logistik ordinal adalah sebagai berikut. Peluang masing-masing kategori perubahan respon berdasarkan persamaan peluang kumulatif di atas adalah sebagai berikut. Persamaan tersebut menghasilkan nilai peluang yang selanjutnya dijadikan pedoman pengklasifikasian. Evaluasi model. Overall akurasi merupakan salah satu ukuran kebaikan model yang biasa digunakan pada pemodelan klasifikasi multikelas. Tetapi overall akurasi tersebut kurang tepat digunakan jika terdapat ketidakseimbangan data. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan average akurasi. Secara matematis, perhitungan rataan akurasi adalah sebagai berikut. Dengan M adalah banyaknya kelas. Data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer hasil penelitian, pengembangan, dan uji klinis rupa alat pemantauan kadar glukosa darah secara non-invasif oleh tim non-invasif biomarking IPB. Penelitian ini menggunakan data kadar glukosa darah non-invasif dan invasif yang dikumpulkan pada tahun 2017 dan 2019. Dengan desain instrumen alat non-invasif yang berbeda. Desain pertama diterapkan pada pengumpulan data tahun 2017 yang melibatkan 118 responden, yang merupakan mahasiswa IPB. Sedangkan desain kedua diterapkan pada pengumpulan data tahun 2019 melibatkan 74 responden yang merupakan masyarakat umum di Kebon Pedes, Bogor, Jawa Barat. Keluaran alat pengukur kadar glukosa darah non-invasif berupa nilai residu intensitas akan digunakan sebagai perubahan prediktor, dan kelas kadar glukosa darah hasil pengukuran metode invasif gold standar akan digunakan sebagai perubahan respon. Prosedur analisis. Adapun tahap-tahap dalam prosedur analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengklasifikasikan kadar glukosa darah invasif sesuai dengan batasan kadar glukosa darah menurut ADA 2015 dan Perkeni 2015. Dengan kadar glukosa darah normal berkisar antara 70 hingga 99 mg per desiliter. Kadar glukosa darah tinggi lebih dari 99 mg per desiliter, dan kadar glukosa darah rendah kurang dari 70 mg per desiliter. Selanjutnya, melakukan eksplorasi data. Eksplorasi data dilakukan pada data hasil pengukuran invasif dengan membuat box plot untuk melihat persebaran kadar glukosa darah dan membuat diagram batang kelas kadar glukosa darah invasif untuk mendeteksi ketidakseimbangan jumlah amatan dalam setiap kelas. Selanjutnya, pra-promsesan data. Pra-promsesan data dilakukan pada data hasil pengukuran non-invasif dengan membuat line plot untuk melihat pola yang dibentuk residu intensitas terhadap time domain pada 10 modulasi, yaitu modulasi 0 hingga 90. Selanjutnya, melakukan peringkasan agar setiap responden memiliki jumlah prediktor yang sama. Peringkasan yang digunakan yaitu peringkasan luas dengan pendekatan luas trapesium yang memiliki persamaan sebagai berikut. Dengan XLK merupakan nilai luas grafik residu intensitas puncak modulasi ke K, TI merupakan time domain ke I, YI merupakan nilai residu intensitas ke I, dan N merupakan banyak rentang time domain.
Kemudian menggunakan peringkasan simpangan baku dengan persamaan sebagai berikut, di mana X SK sama dengan nilai simpangan baku residu intensitas puncak modulasi ke K, YI merupakan nilai residu intensitas ke I, dan N merupakan banyak rentang time domain. Selanjutnya, membagi data menjadi gugus data training dan data testing dengan proporsi 80% data training dan 20% data testing secara acak. Kemudian melakukan smoothie pada data training jika terdapat ketidakseimbangan data. Melakukan pemodelan dengan menggunakan regresi ordinal. Selanjutnya, evaluasi model dengan average akurasi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai rujukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.